Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kegiatan akan memancang untuk persiapan tanaman sawit ya. Nah ini kondisinya di lahan kebun karet ini teman-teman. Jadi ini tidak kita staking ya, akan kita oles menggunakan obat herbisida ya teman-teman. Oke, langkah pertama kita cari bagian penentu atau bagian asnya ya. Nah ini batas antara kebun sebelah sama kebun sebelah ini teman-teman. Jadi kita cari dulu bagian asnya. Nah sini ya. Kemudian nanti di sisi sebelah sana kita samakan teman-teman, kita cari asnya. Nah setelah lurus baru kemudian kita buat jalurannya ya, ataupun gawangannya. Caranya seperti itu teman-teman. Nah ini yang kita gunakan benang ini hanya bagian pinggir saja teman-teman, untuk bagian penentu batas ya antara kebun kita sama kebun punya tetangga teman-teman. Jadi kita cari lurusnya dulu. Untuk bagian tengahnya kita menggunakan manual saja teman-teman. Kita menggunakan kira-kira pandangan ya. Nah di sini. Jadi kalau kita tarik benang ke sana akan membentur bagian-bagian tanaman karet ini teman-teman ya. Jadi kita tidak menggunakan tambang kalau ke bagian jalurannya teman-teman. Jadi kita menggunakan sudut pandang saja teman-teman ya. Untuk ajir bagian asnya ini teman-teman, kita cari yang lebih tinggi ya, supaya terlihat dari kejauhan. Oke teman-teman, ajir sudah kita cari. Jadi kita tali ujungnya menggunakan plastik ya. Nah ini tali yang sudah kita persiapkan teman-teman. Kita tali bagian ujung supaya nanti terlihat dari kejauhan ya. Kurang besar talinya. Seharusnya warna merah ya, tapi nggak apa-apa lah. Nah ini ukurannya kita buat 8x8 ya Pak ya. Nah karena yang kita tanam varietas Simalungun ya, PKS Simalungun teman-teman, atau pelepah pendek. Jadi kita gunakan panjangan ukuran 8x8 ya. Nah untuk ukuran ini sudah kita persiapkan ya, 8 meter teman-teman, menggunakan kayu. Ini untuk pengambilan induk pancangan sudah kita mulai ya. Nah ini untuk gawangan pertama teman-teman. Nah itu jalur yang pertama ya. Nah ini jalur yang kedua teman-teman, ukurannya 8 meter ya. Dan ini kita harus orang dua teman-teman. Sebenarnya orang-orang satu bisa cuma capek, jadi kita untuk mempersingkat waktu mending orang dua ya. Oke, sudah kita kasih tanda. Ini gunanya plastik tanda ini nanti supaya kita terlihat dari arah sana ya. Nah ini kan jaluran ini ke sana teman-teman. Nanti kita lihat dari sana kan lurus menggunakan plastik ini teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman ya. Nah ini untuk jaluran yang kedua. Hup, terlalu jauh. Oke. Ini kita pepetkan seperti ini teman-teman, untuk jaluran yang ketiga ya. Nah, kita ambil satu baris dan kita pepetkan ke tambangnya teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah selesai kita pancang dan siap kita tanam ya. Nah ini jalurannya ke sana teman-teman, sudah kita ecer bibit sawit ya. Nah ini untuk posisi mata limanya teman-teman. Nah ini pokok pertama ya, kita kasih teman-teman satu pokok ukuran 8 meter ya. Nah kemudian pokok yang ataupun jaluran yang kedua ini dari ajir ini ataupun as ini kita masuk 4 meter ke situ ya teman-teman ya. Nah kemudian sebelah situ jaluran yang ketiga di sini ya. Nah kita berikan lagi satu pokok di pinggir sini teman-teman, jadinya ketemu mata limanya teman-teman ya. Nah ini mata limanya ya teman-teman ya, ke sana ketemu simetris ya teman-teman. Dan ini ke sana pun sama ya. Nah ini jaluran aslinya teman-teman. Nah ini ke sana juga panjangan mata limanya ya. Ini cukup lumayan rapi teman-teman, walaupun tanaman karetnya tidak di staking ya. Yang penting kuncinya yaitu asnya teman-teman ya, saat memancang dengan kondisi lahan yang seperti ini teman-teman. Dan ini belum selesai untuk penanaman teman-teman, baru kurang lebihnya sekitar 40%-an lah ya. Nah ini
seperti ini teman-teman, pancangan sawit yang masih ada pohon karetnya teman-teman ya. Caranya simpel sekali teman-teman. Kalau asnya sudah ketemu, enak teman-teman ngaturnya. Nah, ini sudah kita ecer ya. Nah, ini untuk posisi penanaman tentunya kita akan bertemu, kemungkinan akan bertemu di pinggir-pinggir sini akar ya teman-teman ya. Nah, jadi alat yang kita perlukan di sini kita membawa cangkul dan dodos teman-teman ya. Karena ini fungsinya untuk memutus akar yang kemungkinan bertemu di titik lubang teman-teman ya, titik tanam ya teman-teman ya. Jadi perlu kita menggunakan alat dodos teman-teman. Nah, seperti ini. Nanti untuk tahap selanjutnya kita akan mempraktekkan mematikan pohon karet ini dengan cara tidak ditebang teman-teman ya. Oke, ikuti terus video saya teman-teman ya, ataupun channel saya dengan cara subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.